Ternyata selama pembunuhan itu terjadi, Sarah ini, si ibunya ini, ikut ngebantuin anaknya. Dia ikut mencari korban, ikut juga mukulin atau ngebunuh, dan bahkan menyembunyikan jasad-jasad anak-anak ini, gitu loh. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Itu udah masuk episode 4 nih hari ini. Gimana? Kalian udah pada nonton belum episode 3-nya? Kalau belum, please nonton, like, and subscribe. Kalau nggak gue hantuin dulu teman-teman. Canda-canda. Hari ini gue pengen cerita nih sama kalian tentang hilangnya seorang anak yang bernama Walter Collins. Tapi gue cerita sebelum masaknya. Nah, Walter Collins ini tinggal di daerah Los Angeles, Amerika Serikat. Dan dia itu menghilangnya di tahun 1928. Nah, waktu itu si Walter Collins ini minta uang sama nyokapnya. Di siang hari, biasa aja minta uang untuk pergi nonton ke bioskop. Nah, di tahun 1928 itu tingkat kriminalitas itu nggak tinggi ya. Jadi normal dan biasa aja untuk seorang anak itu pergi sendiri buat nonton tuh biasa aja gitu, bukan kayak sekarang gitu loh. Jadi nggak ada yang unusual, nggak ada yang aneh, dan ya ibunya kasih uang, dia pergi. Cuman di tahun 1928 itu memang lagi ada kepanikan di area Los Angeles ini karena mulai dari tahun 1926 itu memang banyak anak laki-laki yang menghilang dan tidak pernah terpecahkan kasusnya. Well anyway, malam itu Walter nggak pernah pulang dan akhirnya terjadi kepanikan di keluarganya, dilaporin ke polisi segala macam, mereka mulai pencarian. Warga-warga juga mulai nyari, tapi Walter nggak pernah ada, ya waktu itu kan nggak ada CCTV, nggak ada apa ya, so dia kayak menghilang aja gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa, nggak ada petunjuk apapun. Sampai one day, sekitar 5 bulan kemudian, tiba-tiba nongol nih seorang bocah yang mukanya mungkin mirip ya sama Walter ya, dan dia ngaku ke kepolisian bahwa dia adalah Walter Collins. Nah, pihak kepolisian terus menghubungi ibunya dong. Si ibunya Walter Collins ini happy banget dong pas tahu kalau ternyata anaknya udah ditemukan. Tapi waktu ibunya dikirimin fotonya sama pihak kepolisian, ibunya bilang, ini bukan anak gue, gitu loh, ini bukan anak saya. Nah, cuman pihak kepolisian tetap minta ibunya ini untuk datang dan jemput si anak ini, gitu loh. Nah, sampai akhirnya si ibunya ini datang ke kantor polisi, lihat anak itu dan tetap kekeh bilang ini bukan anak dia. Tapi pihak kepolisian malah memaksa si ibu, si Christine Collins ini untuk bawa anak ini pulang. Dah, 3 minggu kemudian mungkin seorang ibu ya, intuisi seorang ibu, dia tuh pasti tahu banget kalau ini tuh bukan anaknya dia, gitu loh. Akhirnya dia kembali lagi ke kantor polisi sambil membawa dental records anaknya dia. Dental recordsnya si Walter Collins, itu ini gigi ya, foto gigi gitu. Biasanya kan kalau jenazah atau orang hilang itu bisa dicocokkan dari foto giginya mereka gitu. Nah, para polisi ini bukan yang dengerin intuisinya seorang ibu ya, malah mereka itu kekeh kalau si anak yang nongol ini ya memang Walter Collins, dan mereka malah bilang ke si ibunya kalau ibunya ini melakukan penghinaan kepada kepolisian Amerika karena nggak percaya sama hasil kerja keras mereka gitu loh, udah nyari si anak ini gitu. Karena ibunya ini tetap kekeh kalau ini tuh bukan anaknya, pihak kepolisian Los Angeles malah menuntut ibunya Walter, menuntut si Christine Collins dan masukin dia ke rumah sakit jiwa. Gila, bangetan banget gak sih? Nah, si bocah yang mengaku-ngaku sebagai Walter Collins ini, mungkin ketika si Christine dimasukin ke rumah sakit jiwa, dia panik kali ya. Sampai akhirnya dia ngaku kalau dia bukan Walter Collins. Nama si anak ini ternyata adalah Arthur Hutchins yang berumur 12 tahun dan dia itu berasal dari Illinois. Kenapa dia ngaku jadi Walter Collins? Karena ternyata dia itu punya kehidupan yang gak bahagia gitu deh sama keluarganya. Dia punya ayah sama ibu tuh yang suka memperlakukan dia tuh dengan gak baik. Makanya dia kabur dari rumah berharap kalau dia tuh bisa dapat keluarga baru. Sedih banget gak sih? Nah, udah gitu dia itu berharap kalau dia ke Los Angeles dia bisa ketemu sama bintang film favoritnya dia guys. Dan dia berpikir kalau dia mengaku Walter Collins, pihak Hollywood tuh bakal mau bikinin film gitu loh tentang dia. Gila gak sih nih anak? Nah, karena pengakuan si bocah ini, akhirnya ya si Christine Collins dilepasin dari penjara. Nah akhirnya karena pencemaran nama baik dan juga mengurung dia ke rumah sakit jiwa selama beberapa hari, si Christine Collins ini akhirnya menuntut pihak kepolisian Amerika
dan dia mendapat ganti rugi sebesar 10 ribuan dolar gitu deh guys, yang untuk di zaman dulu itu cukup tinggi ya. Kalau dirupiahin sekarang tuh sekitar 150 juta gitu deh kayaknya. Nah anyway, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau memang anak ini bukan Walter Collins, so di mana Walter Collins? Nah ini membawa kita ke second part of the story, yaitu tentang Winefield Chicken Farm. Apa hubungannya si Walter Collins sama Winefield Chicken Farm? Oke. Jadi gini guys, setelah kasusnya si Walter Collins ini menjadi famous nih dan ada di mana-mana di semua berita, tiba-tiba kepolisian di Kanada itu dapat telepon dari seorang cewek yang bernama Jessie Clark. Nah, si Jessie Clark ini siapa? Jadi gini, Jessie Clark ini punya seorang adik. Adiknya itu bernama Sanford Clark. Usianya itu di tahun 28 itu berarti sekitar 13 tahun. Tahun 1924 dia ikut pindah bersama sepupunya yang bernama Gordon Stewart Northcott dari Kanada pindah ke Winefield, Amerika Serikat. Nah, urusannya apa nih? Jadi ternyata pada waktu tahun 1928 ini si Jessie ini khawatir karena setiap kali berhubungan sama kakaknya, si Sanford ini tuh kayak kedengarannya tuh kayak stres dan gak bahagia sama sepupunya ini di Winefield. So one day tiba-tiba aja si Jessie ini datang nih ke Winefield ini untuk nunjukin si Sanford. Pada saat itu si Sanford ini umurnya 13 ya. Jadi waktu si Jessie ini datang ke sana, akhirnya adiknya ini cerita ke kakaknya kalau selama tinggal di sana dia itu sering di-abuse sama si Gordon Northcott ini. Dan ternyata dia selama ini disuruh bantuin si Gordon tiap kali dia ngebunuh anak-anak cowok, anak-anak kecil. Kaget lah si kakaknya ini. Si Stanford ini akhirnya cerita ke kakaknya kalau anak yang bernama Walter Collins itu kayaknya dibunuh juga sama si Gordon Northcott ini. Ketakutan, akhirnya si Jessie nggak berani ngomong apapun waktu dia masih ada di sana. Makanya waktu dia balik ke Kanada, baru dia menghubungi kepolisian Kanada. Dan ternyata waktu si Jessie ini tinggal di sana, adiknya itu juga masih tahu dia. Ternyata si Gordon ini punya hubungan incest gitu guys sama nyokapnya dia, yang namanya Sarah. Jadi si Gordon sama si Sarah ini ya berhubungan intim gitulah, padahal mereka ibu dan anak, ibu banget. Nah, dan dari si Sanford ini juga si Jessie tuh akhirnya tahu kalau ternyata selama pembunuhan itu terjadi, Sarah ini si ibunya ini ikut ngebantuin anaknya. Dia yang ikut mencari korban, ikut juga mukulin atau ngebunuh, dan bahkan menyembunyikan jasad-jasad anak-anak ini gitu loh. Nah, setelah laporan dari si Jessie ini, pihak dari kepolisian Kanada telepon ke polisi di Amerika. Nah, di situ deh nih, akhirnya kepolisian datang ke rumahnya si Gordon Northcott ini sama si Sarah ini, dan mereka lihat tuh ya ada kandang ayam di situ nih. Kandang ayam ini dibuat tahun 1926. Waktu mereka pindah dari Kanada itu kan tahun 1924 ya. Di tahun 1926 si Gordon ini minta sama bapaknya buat dibikinin kandang ayam. Bikinan bapaknya buat bisnis, tapi ternyata dipakai sama anaknya buat ngomongin bocah-bocah kecil gitu ya. Which also menjawab kenapa banyak banget anak-anak di Los Angeles yang menghilang dari tahun 1926 sampai tahun 1928. Baru nih semuanya mulai masuk akal nih buat kepolisian. Ketika mereka tahu, oh ternyata kandang ayam mereka, jadi mereka pindah dari Kanada tahun 1924, tahun 1926 kandang ayam ini mulai dibuat. Ternyata disitulah anak-anak kecil ini mulai hilang. Nah, disitu dia baru jawab nih, pieces of information ini baru ke ini sama polisi. Udah gitu, akhirnya polisi masuk dan geledah rumah itu dong. Ketika mereka geledah rumah itu ya di situ deh, polisi akhirnya menemukan ada cangkul itu ada bekas rambut manusia, ada bekas darah manusia, ada juga bekas tulang-tulang manusia. Dan ya si Gordon sama nyokapnya ini tuh berusaha kabur, ternyata mereka kabur lewat belakang gitu, lewat hutan-hutan di rumah mereka. Si Sanford ini tuh tadinya yang disuruh jaga kandang, diancem nih sama si Gordon. Dia bilang, pokoknya nih polisi datang, kalau sampai gue ketangkep, lu bakal gue bunuh. Jadi lo harus ngelindungin gue. Jadi waktu polisi datang, dia sama nyokapnya kabur, si Sanford ini nih yang bilang sama polisi kalau dia nggak tahu si Gordon di mana. Cuman begitu polisi meyakinin dia kalau lo aman nih bersama kita, lo tenang aja. Baru dia berani dan akhirnya dia ngasih tahu tuh mereka kabur ke belakang.
Akhirnya ditangkap sama polisi, ya udah mereka juga nggak bisa ngelak. Dan ketika di penjara, si Gordon sama ibu, si Gordon sih yang pertama, dia ngaku bahwa ternyata Walter Collins itu meninggal ya karena dia, gitu loh. Dia yang membunuh Walter Collins. Tapi waktu rumahnya itu dicari, ya dibongkar semuanya, di belakang kandang itu digali tanahnya, ya ketemu tuh pieces of jenazah-jenazah ini yang mereka bunuh nggak tahu dari kapan tahu, tapi nggak lengkap, semuanya nggak ada yang lengkap. Dari si Sanford Clark akhirnya baru ketahuan kalau mereka itu kayaknya sempat worry jenazah itu bakal ketahuan, jadi memang sempat dipindahin dan dibuang begitu aja ke pinggir jalan. Menjawab juga kenapa waktu itu di tahun 28 sempat ketemu potongan kepala di La Puente. Nah, akhirnya mulai ketahuan nih, oh ternyata potongan kepala yang waktu itu ditemukan berhubungan nih sama kasus ini, gitu. Nah, menjelang persidangan, akhirnya si ibunya sama si Walter Collins ini nge-recant nih perkataan mereka sebelumnya. Tadinya kan mereka bilang bahwa mereka nih yang membunuh si Walter Collins, tapi jenazahnya nggak pernah ditemukan. Di antara jenazah-jenazah yang ada di belakang kandang ayam itu, jenazah Walter Collins itu ketika dites nggak pernah ditemukan. Akhirnya sebelum persidangan mereka balik bilang bahwa oh bukan kita pembunuhnya, bukan gue yang bunuh, bukan anaknya juga yang bunuh. Tapi nggak beberapa lama kemudian balik lagi ibunya bilang bukan anaknya, bukan Gordon yang bunuh, saya yang bunuh Walter Collins. Jadi polisi juga bingung nih sebenarnya yang mana gitu loh. Toh sampai sekarang pun, dan pada waktu itu dan sampai sekarang pun jenazahnya Walter Collins nggak pernah ditemukan. But at least karena kasus ini dan karena mereka ini ketangkep, akhirnya ya terungkaplah siapa yang selama ini suka membunuh anak-anak laki-laki kecil ini di area Los Angeles. Akhirnya karena si Gordon ini ketahuan membunuh sekitar 20 anak-anak ya, tapi yang diakui itu cuma 9. Dia akhirnya dihukum mati dan dihukum gantung di tahun 1930. Nah, sementara nyokapnya itu dia di penjara untuk seumur hidup sampai akhirnya ibunya Walter Collins ini meninggal di tahun 1964. Dia tetap nggak dapat jawaban guys, anaknya itu di mana dan apa yang terjadi sama putra kecilnya itu. So it's a sad case untuk Kristen Collins, but at least satu pembunuh yang gila nih, mukanya yang ini nih, si creepy ini udah nggak ada lagi di jalanan Los Angeles, dan paling nggak anak-anak kecil lainnya itu bisa aman dan selamat deh. So guys, anyway, itu cerita gue hari ini, dan ini masakan gue lapar, mau makan dulu. Enak banget gak sih ngeliat banyak cabenya gitu. So, jangan lupa nonton episode ini, like and subscribe setelah kalian nonton, and I'll see you next time. Bye guys.